Perkenalkan, nama saya Ferly Kromamoto dengan NIM 220211060008. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 dari mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Jadi pada tugas 4 kita disuruh kerjakan pada bagian lab 10.4.4 build a switch and router network. Jadi di sini kita langsung masuk saja. Jadi di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan untuk tugas 4. Jadi di sini sudah selesai. Saya tinggal akan menjelaskan beberapa bagian pada tugas 4 ini. Nah, jadi di sini pada part 1 kita disuruh setup topologi. Move the requirement router and switch from the shelf to the rack. Move the required PC from the shelf to the table. Jadi ini untuk router and switch-nya, dan ini untuk PC. Pada bagian C, cable this device as shown in the topology and the addressing table. Jadi untuk bagian ketiga sudah di sini sudah kita pasang kabel terus pada bagian D, power on all the device. Jadi di sini sudah kita pasang semua, sudah aktif. Terus pada bagian kedua, configure device and verify connectivity. Jadi di sini kita disuruh konfigurasi. Kita buka IP konfigurasi, dan di sini sudah saya setup. Terus kita lanjut pada step 1, yaitu assign static IP information to the PC interface. On PC A, configure the IP address and default gateway settings. Maaf, untuk step 1 ini sudah kita konfigur ya pada PC A dan pada PC B. Terus from a command prompt window on PC A, ping PC B. PC A kita buka command prompt. Terus kita disuruh ping PC B. Ini kita sudah lakukan. Terus di sini tidak sukses. Di sini masih request timeout semua. Terus ada pertanyaan. Terus di sini ada pertanyaan, why were the pings not successful? Jadi di sini kenapa not successful? Karena PC A dan PC B ada router yang harus kita konfigurasi. Jadi
di sini jadi di sini saat kita ping tidak berhasil karena kita belum mengkonfigurasikannya. Jadi pada step 2 kita akan configure the router. Jadi di sini kita disuruh console into the router enable fix mode. Jadi di sini kita disuruh untuk langkah pertama kita mengkonekkan menggunakan kabel dari PCA ke R1. Baru di sini kita akan buka terminal pada PCA. Terus pada bagian pertama kita menggunakan perintah enable, baru kita konfigurasi mode. Jadi perintah confirm ini kita akan konfigurasi commands atau kita akan enter konfigurasi mode. Dan pada bagian C kita akan assign the device to the router. Terus pada bagian C ini kita menggunakan perintah hostname R1 karena di sini kita disuruh assign the device name to the router. Terus pada bagian D assign class as the privilege access encrypted password. Nah, di sini kita menggunakan perintah enables. Di sini kita menggunakan perintah enable secret class. Terus dengan perintah line console 0. Pada bagian E kita disuruh assign Cisco as the console password. Terus di sini kita menggunakan perintah password Cisco. Terus pada bagian F kita disuruh untuk login. Dan di sini kita akan exit, baru kita bukakan perintah line VTY 0 hingga 15. Terus kita menggunakan password Cisco. Di sini kita langsung perintah login, baru setelah itu kita exit kembali. Baru pada bagian G encrypt the explain text password. Di sini kita menggunakan perintah service password encryption. Baru create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access in prohibited. Nah, di sini kita menggunakan perintah banner MOTD unauthorized access is prohibited. Baru kita disuruh configure and active boot interface. Kita di sini menggunakan perintah int G0 garis miring 0 garis miring 0. Terus
kita menggunakan perintah IP address 192.168.0.1.255.255.255.0. Terus pada berikutnya kita menggunakan perintah IPv6 address 2001 db8 ACAD 1 _ 64. Terus selanjutnya kita menggunakan perintah IPv6 address kembali dengan FE 80.2.2.1 link local address. Jadi di sini kita sudah masuk pada bagian J. Baru pada bagian J, configure an interface description for each interface to it. Mohon maaf, masih pada bagian I. Di sini kita menggunakan perintah integer G0 _ 01. Lalu kita gunakan perintah IP address 192.168.1.255.255.255.0. Terus selanjutnya kita masih menggunakan IPv6 address 2001 db8 ACAD 1.1.64. Terus lanjut pada perintah ini kita masih menggunakan IPv6 address FE80 link lokal. Selanjutnya kita menggunakan perintah no shutdown. Baru pada bagian J, configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Jadi di sini kita menggunakan gigabit 0.0.0. Terus kita menggunakan perintah description connection to PCB. Baru interface G0 _ 01. Terus kita menggunakan perintah description kembali connection to S1. Baru kita menggunakan perintah exit. Terus pada bagian K, to enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Jadi di sini kita disuruh enter untuk perintah IPv6 unicast routing. Baru setelah itu kita end dan kita menggunakan perintah copy running config startup config. Di sini kita akan enter 2 kali dan dia akan memberikan perintah OK. Nah, kita masuk pada bagian M. Kita disuruh set the clock on the router. Di sini kita menggunakan perintah clock set. Jadi di perintah clock set ini harus ada waktu, hari, bulan, dan tahun. Jadi saya menggunakan perintah ini tadi pada waktu
11.03.00. Dan pada hari ini tanggal 1 bulan Mei 2024. Eh, pada bagian N kita disuruh from a comment from window on PC A ping PC B. Jadi kita disuruh buka comment prompt di PC A. Jadi di sini kita keluar dulu, terus buka comment prompt. Nah, baru kita melakukan ping pada PC B seperti di awal tadi. Nah, kan tadi di sini not successful karena di sini masih di sum out. Terus setelah itu kita menggunakan perintah ini kembali. Dan di sini sudah berhasil. Di sini berhasil karena kita sudah mengkonfigurasikannya. Di sini ada pertanyaan where the ping six ya. Di sini successful karena seperti yang saya bilang tadi, karena kita sudah melakukan konfigurasi. Pada step 3, configure the switch. In this step, you will configure hostname, the VLAN, satu interface, and its default gateway. Pada bagian A, kita disuruh console into the switch and enable profile access mode. Jadi di sini kita menggunakan kabel dari PCB ke E1. Terus kita di sini akan membuka pada bagian PCB di bagian terminal. Oke. Ya, di sini kita menggunakan perintah enable. Baru kita menggunakan terminal seperti pada tadi untuk mengkonfigurasi. Baru di sini kita menggunakan hostname S1. Baru di sini kita menggunakan perintah exit. Oh, maaf, di sini kita menggunakan perintah in VLAN 1. In VLAN 1
Lalu kita menggunakan perintah IP address 192.168.2.255.255.250. Baru di sini kita menggunakan perintah no shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, seperti perintah tadi, kita menggunakan perintah IP default gateway 192.168.1.1. Lalu setelah itu kita menggunakan perintah end. Nah, setelah kita end, kita menggunakan perintah copy kembali, copy running, config, startup, running, startup config. Kita masuk pada, untuk step 3 sudah selesai, kita masuk step 4, verify connectivity, end-to-end connectivity. Kita masuk ke PCA, ping PCB. Ping PCB, ya, perintah ini. Dan di sini sukses. Terus pada bagian B kita disuruh dari S1 ping PCB. Nah, pada bagian B di sini kita menggunakan ping ke PCB. Dan ini hasilnya. Terus pada part 3 display device information. In part 3 you will show comment to interface in routing information from the router and switch. Kita masuk pada bagian PCA, terus masuk pada terminal. Nah, di sini ya, di sini kita disuruh menggunakan perintah show IP route. Nah, di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. What code is use the routing table table to indicate directly connected network. Jadi di sini bisa kita lihat ada what code is used in the routing table to indicate. Ya, bisa kita lihat di sini ada dua code, yaitu C adalah connecting dan L adalah local. Terus pertanyaan kedua, how many route entries are coded with a C code in the routing table? Jadi di sini how many route entries are coded with C code in routing table? Jadi kurang lebih di sini ditanya ada berapa kode C setelah kita show IP route di dalam sini. Jadi di sini ada 2, 1,
1, 2. Dan pertanyaan ketiga, what interface types are associated to the C code routers? Jadi di sini untuk pertanyaan ketiga adalah jawabannya adalah ini, yaitu G0 garis miring 0 garis miring 0 dan G0 garis miring 0 garis miring 1. Baru pada bagian B kita disuruh use the show IPv6 route command on R1 to display the IPv6. Nah, di sini kita sudah menggunakan perintah show IPv6 route. Terus kita masuk pada step 2, display interface information or R1 on R1. Terus pada bagian A kita disuruh menggunakan perintah show interface G0 garis miring 0 garis miring 1. Ya, ini baru di sini kita ada pertanyaan, what is the versional status of the G0 garis miring 0 garis miring 1 interface. Jadi untuk statusnya itu kita bisa lihat pada bagian ini, gigabit Ethernet 1 garis miring Ethernet 0 garis miring 0 garis miring 1 is up. Terus line protocol is up connected. Terus pada pertanyaan kedua, what is the media access control address of the G0 garis miring 1 interface? Jadi untuk pertanyaan kedua jawabannya adalah ini, address is 0060.4731.8102 dalam kurung via 0060.4731.8102. Baru pada pertanyaan ketiga, how is the internet address displayed in this command? Jadi pada jawaban ketiga itu, pada pertanyaan ketiga itu ada jawabannya adalah ini, internet address is 192.168.1 garis miring 24. Terus B, for the IPv6 information, enter the show IPv6 interface command. Jadi ini baru masuk pada step 3, yaitu display a summary list of the interface on the router and switch. Jadi there are several commands that can be used to verify an interface configuration. One of the most useful is the
show IP interface brief comment. Ini sudah kita lakukan show IP interface brief. Jadi pada bagian A kita disuruh show IP interface brief comment di R1. Ya, sudah kita lihat pada R1 kita sudah melakukan perintah ini. Terus bagian B, enter the show IPv6 interface brief comment on R1 to see the IPv6 interface information. Mohon maaf untuk pada bagian A, ini untuk perintah IPv6 interface G0, 01, dan ini bagian B. Maaf, untuk bagian B, interface comment R1. Ya, jadi ini untuk pada bagian A kita disuruh enter the show IP interface brief comment comment on R1. Nah, pada bagian B, enter the show IPv6 interface Nah, maaf, jadi untuk bagian A, di sini kita menggunakan perintah show IP interface brief di comment on R1. Ya, di sini. Terus untuk bagian B, enter the show IPv6 interface brief comment on R1 to see the IPv6 interface information. Ya, ini show IPv6 interface brief. Ini untuk informasinya. Baru pada bagian C kita disuruh enter the show IP interface brief comment on S1. Jadi di sini kita disuruh melakukan perintah show IP interface brief. Nah, dan ini untuk hasilnya. Baru kita masuk pada bagian terakhir, reflection questions. Nah, pada nomor 1 di sini ada pertanyaan, yaitu if the G0 garis miring 0 garis miring 1 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you to bring the interface up? Jadi untuk what interface configuration command would you use to bring the interface up?
Jadi di sini untuk app interface kita menggunakan perintah eh, no shutdown. Nah, untuk perintah shutdown di sini kita gunakan setelah kita atur konfigurasinya seperti pada awal tadi. Tidak kalau kita tidak mengaturnya, pasti programnya tidak akan berjalan atau not successful. Terus pada pertanyaan kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface G0 _0 on the router with an IP address of 192.168.1.2. Jadi jika kita mengaturnya itu salah atau ya jika kita mengaturnya salah, otomatis PC A tidak akan bisa di-ping ke PC B. Kurang lebih seperti itu. Jadi sampai di sini video praktikum. Terima kasih.